Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Baka. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam A dari Fakultas Syariah dengan NIM 200201110034 akan mempresentasikan bab tentang epistemologi Islam. Untuk mengetahui epistemologi Islam lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu epistemologi secara umum. Baik, secara bahasa, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos yaitu teori atau ulasan atau alasan. Maka, berdasarkan bahasa, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. Baik, kita akan masuk ke epistemologi Islam. Apa itu epistemologi Islam? Secara teori atau falsafah yang membincangkan tentang ilmu berdasarkan ajaran Islam, ia bukan bersifat falsafah, malah ia merupakan tindak balas terhadap persoalan hidup manusia, kekeluargaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang merangkumi hidup di dunia dan di akhirat. Teori ilmu dalam Islam menjadi garis panduan tentang apa yang kita perlu, boleh dan tidak boleh diketahui. Di sini ada alat untuk memperoleh ilmu. Ada 5, yaitu yang pertama 1 wahyu, yang kedua ilham, yang ketiga intuisi, yang keempat akal, dan yang kelima panca indera. Semua ilmu adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia mengikut cara tertentu, termasuk daya manusia bekerja dan berpikir. Baik, kita akan masuk ke sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Sunnah dan Hadis, yang ketiga Ijma, yang keempat adalah Qiyas. Kita akan membahas tentang alat memperoleh ilmu tadi. Yang pertama adalah wahyu. Wahyu merupakan sumber segala ilmu yang berasal daripada Allah dan disampaikan kepada manusia dengan berbagai cara untuk memberi ilmu yang tinggi melalui Rasulnya. Wahyu diturunkan dengan berbagai cara, antaranya yaitu pertama adalah mimpi yang benar atau ar-ru'yatus shalihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami mimpi ini, di mana Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suasana cerah seperti fajar di waktu subuh. Dengan mimpi ini, Baginda paham apa perkara yang perlu dilakukan. Turunnya malaikat dan memasukkan ilmu ke dalam hati tanpa dilihat. Malaikat menjelma sebagai manusia. Malaikat datang dalam rupa seorang laki-laki dan bercakap-cakap dengan Baginda Rasulullah SAW seperti dalam hadis mengenai iman, Islam, dan ihsan. Baik, yang kedua ada ilham. Apa itu ilham? Ilham ialah suatu tanggapan emosi secara langsung yang terbit di dalam hati manusia. Ilham juga berupa wahyu, namun bukan berupa wahyu kenabian, karena Allah memasukkan ilmu ke dalam hati seseorang yang dikasihinya, seperti para ulama, orang soleh, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, perkataan digunakan juga kepada manusia dan hewan, seperti dalam firman Allah, dan kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Dalam pada itu, jika kamu takut sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Fir'aun, maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut, dan janganlah engkau merasa bimbang, dan jangan pula menduduki laju. Ilham ialah suatu kasyaf, yaitu seseorang yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain tanpa belajar. Ia hanya berlaku pada manusia yang bersih dirinya, zahir maupun batin, serta mengawal nafsu dengan tidak melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Baik, yang ketiga ada intuisi atau naluri. Intuisi ialah ilham akal, naluri pikiran, dan jiwa aktif yang berpindah dari permulaan hingga ke akhir tanpa perantaraan, tanpa sengaja, tanpa kemauan mandiri. Keupayaan intuisi berbeda antara manusia. Intuisi merupakan suatu gerak hati yang dilakukan mengikuti naluri semula jadi. Contohnya, apabila seorang itu lapar, maka dengan sendirinya dia akan mencari makanan. Itulah apa yang disebut dengan intuisi atau naluri. Yang keempat, ada akal. Akal dapat berpikir dan mencari sunatullah
yang ditetapkan di alam ini. Polos seperti sifatnya membakar. Kayu ini dapat menjadi obat ini, daun dapat menjadi obat itu, dan lain sebagainya. Ahli perobatan misalnya mencari dan mengetahui bahwa sesuatu menjadi obat bagi segala jenis penyakit. Dengan menggunakan akal, manusia berusaha mencari dan akhirnya menjumpainya. Walaupun begitu, ia juga terbatas. Kita dapat menangkap perkara-perkara agama seperti ketuhanan, kerasulan, akhirat, roh, akidah, hikmat, ibadah, dan lain-lain. Maka di sini kita perlu merujuk ilmu wahyu untuk memahaminya. Yang kelima yaitu ada panca indera. Kelima panca indera amat berguna dalam proses memperolehi maklumat. Maklumat di sini adalah objek atau pandangan itu. Segala pandangan yang diperoleh indera ini dibawa ke akal untuk ditafsirkan dan baru dijadikan maklumat atau objek. Baik, kita akan lanjut ke model-model epistemologi Islam. Secara umum, epistemologi Islam memiliki tiga kecenderungan yang kuat, yaitu yang pertama ada epistemologi bayani, yang kedua epistemologi irfani, dan yang ketiga adalah epistemologi burhani. Baik, kita akan menuju ke epistemologi bayani. Apa itu epistemologi bayani? Adalah suatu epistemologi yang mencakup disiplin-disiplin ilmu yang berangkat dari bahasa Arab, yaitu nahwu, fikih, dan usul fikih, kalam, dan balaghah. Epistemologi bayani pada dasarnya telah digunakan oleh para fuqaha atau para fikih, para pakar fikih, mutakallimun teolog, dan usuliyun para usul al-fikih, di mana mereka menggunakan bayani ini untuk memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz. Istinbat atau pengkajian hukum-hukum dari an-nufus al-diniyah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Ibnu Syafi'i, tiga asas epistemologi bayani adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Qiyas. Kemudian beliau juga menyandarkan pada suatu asas lagi, yaitu al-ijma'. Berdasarkan suatu penelitian, ulama telah menetapkan bahwa dalil-dalil sebagai dasar acuan hukum syariat tentang perbuatan manusia dikembalikan kepada empat sumber, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Kemudian yang dijadikan dalil pokok dan sumber dari hukum syariah adalah Al-Quran dan As-Sunnah tentunya, di mana As-Sunnah berfungsi sebagai interpretasi bagi keumuman Al-Quran dan sebagai penjelas serta pelengkap Al-Quran. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua, epistemologi irfani. Apa itu epistemologi irfani? Epistemologi irfani merupakan pengetahuan irfan tidak didasarkan atas teks seperti bayani tadi, tetapi pada kasyaf, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan rohani, di mana dengan kesucian hati. Dengan demikian, pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui tiga tahapan, yaitu pertama persiapan, yang kedua penerimaan, yang ketiga pengungkapan dengan lisan ataupun tulisan. Dalam filsafat ini, irfani lebih dikenal dengan istilah intuisi atau naluri tadi yang saya jelaskan alat memperoleh ilmu tadi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Yang ketiga ada epistemologi burhani. Berbeda dengan irfani, bayani yang masih berkaitan dengan teks suci, burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Perbandingan ketiga epistemologi tadi adalah bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi huruf kepada yang asal. Irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani kepada Tuhan. Burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Dengan demikian, sumber pengetahuan burhani adalah rasio, bukan teks ataupun intuisi naluri tadi. Rasio inilah yang memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi yang masuk lewat indera. Epistemologi burhani ini disebut juga dengan pendekatan ilmiah dalam memahami agama atau fenomena keagamaan. Epistemologi burhani dapat digunakan dengan pendekatan pertama secara sosiologi, antropologi, psikologi, dan bahasa.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, ataupun dari kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.